بإسلامي وإيماني أضاء الكون Bismillahirrahmanirrahim. Islam katanya melarang kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Bahasanya ngeri. Islam melarang orang untuk kirim pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang sering digaung-gaungkan oleh orang Wahabi. Atau kalau enggak seperti itu, bahasa mereka itu provokatif. Anda bermadhab Syafi'i, kita bermadhab Syafi'i. Kenapa tidak ikut madhab Syafi'i? Karena Imam Syafi'i sendiri, kata mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i membid'ahkan kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Bahasa mereka itu membid'ahkan, mengharamkan Imam Syafi'i kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Maka kalau sudah membahas imam-imam, kita harus bicara jujur. Kita buka kitabnya. Kita buka kitabnya Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Jadi kejujuran ilmiah itu penting. Biar ini tidak serampangan dalam menilai. Lah bahasanya Islam. Kalau Islam itu kan berarti semua ulama kompak, ijma. Islam melarang, atau kadang-kadang Imam Syafi'i begini. Nah, maka kita bahas hari ini dengan kejujuran ilmiah. Sekarang saya bahas dulu. Kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal itu sebenarnya bagaimana? Kirim pahala bacaan Quran ya. Bacaan, saya ulangi lagi. Bacaan. Bukan kirim pahala sodakoh. Kalau sodakoh, kirim pahala sodakoh, sepakat ulama. Jangan bicara kirim pahala sodakoh. Ono arek yasinan, ono arek rutinan. Kemudian dia kirim pahala sodakoh kepada orang yang sudah meninggal, berkat. Itu kalau itu ulama tidak ada perbedaan, karena memang hadisnya jelas. Inna ummi uftulitat nafsuha wa azunnuha lau takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Sudah, itu tidak saya bahas. Sekarang saya mau bahasnya bacaan Yasin, tahlil, itu nyampe apa tidak kepada orang yang sudah meninggal. Saya mulai dari pendapatnya para ulama. Pendapatnya para ulama itu dalam masalah apakah sampai pahala kepada orang yang meninggal, ini ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Dalam kitab namanya Syarhus Sudur, karangannya Imam Suyuti, dikatakan ikhtalafa fi wusuli sawabil qiraah lil mayyit. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah sampai apa tidak bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Fajumhurus salaf, jumhur mayoritas ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu, wal a'immah as-salasah, dan imam yang tiga mengatakan alal wusul, mengatakan sampai. Imam tiga itu siapa? Ya selain Imam Syafi'i, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tiga-tiganya mengatakan sampai. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Paham sampai sini? Paham enggak? Yes. Menurut Imam Syafi'i, wa khalafa fi dzalika Imamun Syafi'i. Untuk masalah ini, kirim pahala kepada orang mati ini, Imam Syafi'i tidak sama. Artinya berbeda dengan ulama tiga tadi. Imam Syafi'i mengatakan hal itu tidak sampai. Bacaan tidak sampai. Sebatas itu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai? Mustadillan biqaulihi ta'ala wa allaisa lil insani illa ma syaa illa ma sa'a. Bahwasanya Imam Syafi'i mengambil dalil istidlal, mengambil dalil dari ayat Al-Quran yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a.
Ini kamu lihat nanti di surat An-Najm. Surat An-Najm mengatakan bahwasanya kalau diartikan secara zahir, manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali atas usahanya sendiri. Yang baca Quran saya, tak kasihkan kepada orang yang sudah meninggal. Yang usaha siapa? Kan kita. Yang baca Quran kamu. Yang usaha siapa? Kan kamu. Terus orang mati usaha enggak? Kan tidak usaha. Maka menurut Imam Syafi'i dari ayat ini, karena yang usaha kalian, maka orang meninggal tidak boleh dapat pahalanya kita, karena kita yang baca. Paham enggak sampai sini? Paham enggak? Nah, wes. Yang sering dijadikan sebagai ini hantaman kepada kita itu adalah dalam tafsirul Qur'anil Azim, yaitu menurut pendapatnya Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Menurut Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsirul Qur'anil Azim, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi ini yang sering dijadikan hantaman kita ini. Nanti kita jawab ini. Wa min hadhil ayah al-karimah, dari ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu istambata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu annal qira'ah la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta. Bahwasanya bacaan itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Orang dalam mauta, kepada orang-orang yang mati enggak sampai. Menurut siapa? Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Sekarang saya tanya sama kamu, di antara 4 madhab ini, banyakan yang mengatakan sampai apa mengatakan tidak sampai? Mengatakan sampai. Yang 3 mengatakan sampai, yang 1 mengatakan tidak sampai. Wes, sampai sini paham ya? Berarti kalau ditanya orang, apakah Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai? Kalau melihat dari sekilas ini, berarti Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, 3 madhab mengatakan sampai. Sekarang kalau saya ngomong Islam mengatakan pahala tidak sampai kepada orang yang meninggal, salah apa benar? Salah apa benar? Salah, jangan ngomong Islam. Karena Islam itu madhabnya banyak tadi itu dalam agama Islam, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Jadi jangan ngomong Islam mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan tidak sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja mengatakan tidak sampai, tapi kita bahas nanti betul apa tidak mengatakan tidak sampai. Dari sini paham kan cara berpikirnya ulama? Nah, sekarang saya terangkan lanjut. Jadi yang jadi problem sekarang madhab Syafi'i. Imam Syafi'i, bukan madhab Syafi'i. Saya ulangi lagi, Imam Syafi'i bukan madhab. Kalau madhab Imam Syafi'i itu ono Imam Hanafi, ono Imam Romli, ono Ibnu Hajar, ono Zakaria Al-Ansari, ashab-ashabnya masuk. Nah, Imam Nawawi ya. Lah mereka gimana kalau ashabnya? Kalau Imam Syafi'i iya mengatakan tidak sampai, ashabnya, pengikutnya apakah mengatakan sampai apa tidak? Yang ulama-ulama mujtahid fatwa apa mengatakan sampai apa tidak? Nah itu makanya kita bahas. Jangan langsung mengklaim Imam Syafi'i tidak sampai. Lah ini kan repot. Kemudian dari sini yang jadi problem sekarang adalah Imam Syafi'i yang jadi masalah. Maksudnya yang satu-satunya mengatakan tidak sampai hanya Imam Syafi'i. Sekarang kita teliti. Imam Syafi'i sendiri apakah di situ? Lah akhirnya dari ini akhirnya orang ngomong begini. Mas, ditanya, ada orang NU tanya, Mas gimana hukumnya baca Quran untuk orang meninggal? Kalau kita baca Qurannya di kuburan gimana hukumnya? Itu langsung dijawab sama mereka. Menurut Imam Syafi'i, karena kita madhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i hukumnya baca Quran di kuburan bid'ah. Gak ngeri itu ya? Bid'ah haram. Loh, kita buka dalam kitabnya Imam Syafi'i namanya Al-Um. Ternyata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kalau ada orang baca Quran di kuburan, itu ternyata Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbu laukuri al-Quran indal qabri. Saya seneng kalau ada orang baca
baca Quran di sampingnya kuburan. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai tadi. Tapi kalau baca Quran di sampingnya kuburan, Imam Syafi'i mengatakan senang. Oh berarti kalau begitu Imam Syafi'i membid'ahkan apa tidak? Tidak. Kalau urusan katanya kirim pahala kepada orang yang meninggal, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, oke. Tapi kalau sampai merembet bahwa baca Quran di sampingnya kuburan hukumnya tidak boleh, ini salah. Kenapa? Ternyata Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbu, saya senang kalau Al-Quran dibaca di sampingnya orang yang sudah meninggal. Bahkan Imam Nawawi top-topnya Ashabus Syafi'i, Imam Nawawi ini mengatakan, dikatakan Imam Syafi'i Imam Nawawi beliau mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata wa yustahabbu, nah, malah disunahkan. Wa yustahabbu, kata Imam Syafi'i, ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Maka di sampingnya mayit kalau ada orang yang meninggal, kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an di sampingnya orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal, atau ketika di kuburannya orang yang sudah meninggal. Kata Imam Syafi'i gimana? Dianjurkan baca Quran di sampingnya orang yang sudah meninggal. Wa in khatamul Quran, kata Imam Syafi'i, kalau orang-orang sampai khataman Quran untuk orang yang meninggal, kana hasanan, maka itu adalah sangat-sangat baik. Oleh karena itu sekarang saya tanya sama kamu lagi, biar cara berpikirnya lurus kita. Kalau urusan kirim pahala sudah kita bahas, sekarang baca Quran untuk orang yang sudah meninggal, sepakat nggak ulama? Sepakat nggak? Sepakat. Walaupun Imam Syafi'i juga mengatakan boleh. Artinya bagaimana? Artinya Imam Syafi'i itu satu, mengatakan tidak sampai, tapi tidak melarang. Kalau mengatakan pahala Quran sampai enggak, Imam Syafi'i boleh mengatakan tidak sampai. Tapi jangan ngomong Imam Syafi'i melarang, karena Imam Syafi'i ternyata sangat menganjurkan orang baca Quran untuk orang yang sudah meninggal. Jadi cara mikirnya ojo sampai salah. Imam Syafi'i dalam teks manapun, kitab manapun tidak pernah mengatakan, Imam Syafi'i itu mengatakan kirim pahala kepada orang yang meninggal haram, kaono. Atau kirim pahala kepada, apalagi Imam Syafi'i ngomong kirim pahala kepada orang yang meninggal bid'ah. Waduh, itu kan bahasanya orang sekarang. Gak pernah. Karena Imam Syafi'i tahu bahwa imam-imam yang lain seperti guru-gurunya juga mengatakan sampai. Pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Masa Imam Syafi'i tidak menghormati ulama-ulama lain? Imam Syafi'i mengatakan ra'yi sawabun wa yahtamidul khata. Pendapatku ini benar, tapi masih mungkin salah. Pendapatmu salah, tapi masih mungkin benar. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak pernah mengharamkan kirim pahala kepada orang yang meninggal. Satu, Imam Syafi'i mengatakan juga tidak pernah membid'ahkan orang lain kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Gak pernah Imam Syafi'i membid'ahkan. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab yang lain mengatakan tidak sampai, ya, tapi membid'ahkan, mengharamkan, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan seperti itu. Lah bahkan begini, akhirnya saya teliti juga. Sebenarnya Imam Syafi'i ini ketika ditanya, ini membingungkan ini. Imam Syafi'i mengatakan sampai apa tidak sih? Gitu ya. Karena Imam Syafi'i ternyata menganjurkan bacaan Quran untuk diberikan kepada orang yang meninggal. Ketika ditanya oleh muridnya, murid Imam Syafi'i namanya Al-Hasan ibni Sabah Az-Za'farani. Itu murid kesayangan Imam Syafi'i, namanya Al-Hasan bin Sabah Az-Za'farani. Tanya sama Imam Syafi'i, yaqul, tanya, wahai guruku, sa'altu Syafi'i, saya pernah bertanya sama Syafi'i, anil qiraah indal qabri, ketika ada seseorang yang baca Quran di sampingnya kuburan. Faqala, Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa bih,
itu tidak masalah. Itu boleh. Sampai neng kuburan baca Quran menurut Imam Syafi'i boleh. Bahkan kata tadi dianjurkan. Wa in khatamu, kalau sampai khatam 30 juz kana hasanan, itu lebih baik. Akhirnya tak teliti, gimana menurut Imam Syafi'i ini? Oh, ternyata ada ashabus Syafi'i sing hebat. Namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab Fathul Wahabnya beliau. Cek kitab Fathul Wahab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Atau kalau enggak begitu di dalam kitab karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya namanya Fatawal Fiqhiyatil Kubra, dikatakan di sana, ditanya ashab yang hebat ini, sebenarnya Imam Syafi'i itu mengatakan sampai apa tidak? Menurut dua ulama hebat ini, Imam Syafi'i itu mengatakan mengatakan tidak sampai itu kalau tidak diniatkan. Jadi kalau mau Yasin gak diniatkan, gak sampai. Tapi Imam Syafi'i kalau baca Yasin diniatkan, ini bacaan saya niatkan kepada orang yang sudah meninggal, maka menurut Imam Syafi'i tetap mengatakan sampai. Lah ini beda lagi, ashabus Syafi'i beda. Pengikut Imam Syafi'i mengatakan beda. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya wes. Paham enggak? Tapi ada ashab Syafi'i yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan sampai. Kalau diniatkan untuk diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi sampai niat apa tidak? Kalau diniatkan berarti sampai, kalau tidak berarti tidak, menurut dua ulama tadi. Andaikan pun Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya sudah, bacaan Quran tidak sampai. Bacaan loh ya, bukan sodako. Kalau sodako ulama sepakat. Andaikan pun Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, itu bukan berarti Imam Syafi'i melarang, mengharamkan, atau bahkan membid'ahkan. Gak ono Imam Syafi'i membid'ahkan kayak orang-orang sekarang, gak ono. Imam Syafi'i kok disamakan dengan orang-orang sekarang dikit-dikit bid'ah, gak ada. Yes. Sehingga dari sini, dari ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, itu ternyata para ulama antik dalam menanggapinya. Kan tadi kan Imam Syafi'i mengatakan, oh tidak sampai. Kenapa? Karena ada ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sekarang tak kasih tahu sampean, tanggapannya ulama gimana? Tanggapannya ulama ternyata ayat yang pertama itu wa alaisa lil insani illa ma sa'a, itu kok ulama tetap mengatakan sampai. 3 madhab loh. Hanafi, Maliki, Hambali, semua mengatakan sampai. Ketika disodori ayat wa alaisa gimana? Oh ternyata Imam Syafi'i mengatakan, imam-imam lain mengatakan, satu, ayat itu sudah dimansuh. Jadi nek arek wong debat sampean wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Pendapat yang pertama, ayat itu sudah dimansuh, artinya tidak boleh dipakai karena sudah dinasakh dengan Al-Qur'an yang lain, sudah dirusak. Pendapat yang pertama. Ada 9 pendapat sebenarnya, 7 atau 9 itu dulu saya pernah nulis buku ini. Tapi tidak saya terangkan semua, hanya 3 aja. Pendapat yang kedua, annaha khassatun biqaumi Ibrahim wa qaumi Musa. Ayat itu hanya dikhususkan untuk umatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW dikatakan bacaan amalan orang lain bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, saya ambilkan 3 pendapat aja. Pendapat yang ketiga mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, itu artinya anal murad, yang dimaksud bil insan hunal kafir. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Kalau orang kafir nggak bisa, ada orang non muslim kirim pahala diberikan kepada orang yang non muslim, atau kita kirim pahala kepada orang non muslim, maka tidak boleh, tidak sampai. Wa fa'amal mu'min, sedangkan orang mukmin falahu ma sa'a wa ma sa'alahu ghairuhu. Maka menurut
Pendapat yang ketiga ini, kalau sesama Islam maka boleh dan sampai pahala orang yang sudah meninggal diberikan kepada sesama orang Islam. Paham nggak? Jadi 3 pendapat ini. Karena sebenarnya masih banyak lagi. Ini kalau dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yo banyak. Atau lebih jelas lagi juga dalam kitab Syarhus Sudur karangan Imam Suyuti, itu juga ada. Oleh karena itu kalau kita melihat, kalau kita simpulkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, kalau sampai situ oke. Tetapi jangan sampai bilang Imam Syafi'i mengatakan bid'ah atau melarang baca Quran di sampingnya kuburan. Tidak pernah, bahkan Imam Syafi'i senang kalau ada orang baca Quran di samping kuburan. Bahkan ada ashabnya yang mengatakan, Imam Syafi'i tetap mengatakan sampai kalau diniatkan, kalau nggak diniatkan nggak sampai. Ini kalau kita mau ikut madhab Syafi'i ya harusnya cara berpikirnya Imam Syafi'i atau berpikirnya ashabus Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang mengaku ini Syafi'i, tapi tidak cara berpikirnya Imam Syafi'i. Dan yang terakhir saya kutipkan satu pendapat. Sekarang ini kan mereka ngakunya orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi itu ngakunya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ikut Imam Syafi'i kadang-kadang nggak mau. Kadang-kadang kalau ikut Imam Hanafi nggak mau. Tapi mereka mengaku pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Sekarang kita lihat pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Iki dengarkan betul ini, biar sampai ngerti. Qalal Marudhi. Marudhi ini murid Imam Syafi'i. Jadi bukan Marudhi orang Petemon. Ya. Qalal Marudhi. Bukan Ripai ya, Marudhi. Qalal Marudhi, Imam Marudhi, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, Sami'tu Ahmad, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal yaqul, berkata. Ayo, sing aku pengikut Imam Ahmad didengarkan ini. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Mengatakan Imam Hambali bagaimana? Idza dakhaltumul maqabir, kalau kamu sekalian masuk kuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacalah surat Al-Fatihah. Sampeyan masuk kuburan, sampeyan maca surat Fatihah. Iki lingi-lingen. Ini paling bagus ini. Jadi kalau saya ini bingung kalau masuk kuburan baca apa? Ini bacaan yang diajarkan Imam Ahmad bin Hambal. Idza dakhaltumul maqabir, kalau kamu masuk kuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab, baca surat Al-Fatihah. Wal muawwidzatain, dan baca qul huwallahu ahad. Di sini kurang, wa qul huwallahu ahad. Jadi baca Fatihah, qul huwallahu ahad, muawwidzatain pas. Terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu iling-ilingen. Sampean lek teko ning embahe, lek datang ke embahnya, terus masuk kuburan, gimana sampean bacaannya? Nomor 1 Fatihah, nomor 2 Kulhu, nomor 3 Al-Falaq, nomor 4 An-Nas. Wis. Ini yang diajarkan Imam Ahmad bin Hambal. Terus sampean doa, waja'alu sawabadzalika ilal ahlil maqabir. Dan kamu berdoa bahwasanya kalian bacaan-bacaan tadi dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Ya Allah, bacaan yang saya baca Fatihah dan seterusnya tadi itu saya berikan kepada mbah saya yang meninggal ini dan seluruh yang ada di kuburan ini. Lah itu yang bagus. Dan seluruh yang ada di kuburan ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal gimana? Fa innahu yasilu ilaihim, maka bacaan tadi itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Wah, ngeri. Sampai, yakin Ahmad bin Hambal. Wakanat, bahkan beliau mengatakan wakanat hakadha adatul ansor fit taraddud ila mautihim. Inilah kebiasaannya sahabat Ansor ketika mereka datang ke kuburannya orang-orang yang sudah meninggal. Jadi orang-orang Ansor berarti bukan mulai zaman-zaman kita, tapi mulai dari zamannya para sahabat. Para sahabat itu, sahabat Ansor, kalau datang ke kuburan, beliau yang dibaca tadi itu Fatihah, terus Kulhu,
Al-Falaq, An-Nas. Kebiasaannya sahabat Ansar yaqra'unal Qur'an. Sahabat Ansar itu kebiasaannya kalau masuk ke kuburan terus duduk di kuburan yang dibaca Al-Qur'an, bukan nyembah kuburan, tetapi membaca yang pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu ternyata Imam Ahmad bin Hambal malah bukan hanya boleh apa tidak, ngasih tahu cara kepada kita kalau masuk kuburan yang dibaca apa, yang dihadiahkan kepada orang yang mati apa. Ternyata yang dibaca Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, dan An-Nas. Sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Sampai. Kalau Imam Syafi'i sudah kita bahas, imam-imam yang lain nggak perlu kita bahas. Kenapa nggak perlu kita bahas? Karena seluruh imam mengatakan sampai. Oleh karena itu jangan sekali-kali ngomong Islam melarang kirim pahala, karena tidak ada Islam melarang kirim pahala. Imam Syafi'i juga tidak mengharamkan. Imam Syafi'i juga tidak membid'ahkan seperti orang-orang yang sekarang. Wes, kalau kita bicara jujur seperti itu. Jadi ini namanya ilmiah kejujuran. Ilmiah kejujuran. Jangan ngomong ilmiah tapi tidak jujur. Ilmiah tapi enggak mau buka kitabnya Imam Syafi'i. Yang dibuka kitab yang lain. Ya ini rusaknya di akhir zaman kayak gini. Kalau kejujuran, buka kitabnya Imam Syafi'i, buka kitabnya Ashabus Syafi'i, buka kitab-kitabnya yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah.